Halo semuanya, selamat datang di channel Nu Monster ID. Kali ini kita akan balik lagi nih ke tema dongeng dengan sebuah film yang akan kita recap yang berjudul Monster in the Abyss. Menceritakan tentang monster raksasa kuno yang secara tidak sengaja dibangunkan oleh manusia. Begitu terbangun, monster itu lalu menunjukkan kemampuan yang sangat mengerikan dan bahkan sangat mengancam keselamatan manusia. Penyelidikan pun kemudian dilakukan demi untuk mengungkap misteri tentang monster itu. Nah, by the way, hari ini gue akan ditemenin sama partner baru cuy, yaitu Mr. Momo. Halo semuanya, apa kabar? Momo ini dibuat secara nggak sengaja akibat eksperimen yang gagal. Jadi kalau dia agak-agak ngeselin, ya udahlah ya. Oke, cerita dimulai di sebuah danau di mana tampak seorang nelayan yang bernama Ling bersama dengan ayahnya yang sedang menangkap ikan. Dapat gak ikannya? Bentar, nah lagi asik-asiknya mancing nih, tanpa disengaja mereka menjatuhkan alat mendayung milik mereka. Karena nggak mau kehilangan dayungnya, sang ayah lalu memutuskan untuk menyelam demi mengambil dayung tersebut. Nah, kebetulan istrinya Ling bersama dengan seorang nelayan yang lain yang juga berada di tepi danau mencoba membantunya. Namun naas, begitu salah seorang membantu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dalam kejadian itu, dua orang menjadi korban, sedangkan Ling berhasil diselamatkan oleh istrinya yang berada di tepi danau. Tapi belum sempat mereka menenangkan diri, tiba-tiba permukaan tanah bergetar dan terbelah menjadi dua, di mana dari bawah tanah muncullah seekor monster raksasa yang kemudian membunuh mereka berdua. Monsternya mana? Nggak kelihatan. Ya, namanya juga baru mulai. Oke, beberapa tahun kemudian sejak kejadian itu, di sebuah pasar terjadi kekacauan, di mana seekor kuda tiba-tiba mengamuk dan membuat orang-orang di sekitar menjadi panik. Kok bisa ngamuk? Mau kawin. Untungnya ada seorang pemuda yang berhasil menenangkan kuda tersebut. Dia bernama Ning, yang masih satu keluarga dengan seorang pedagang alias pamannya yang biasa berjualan di pasar ini. Diketahui kalau Ning bekerja sebagai seorang pengawas kerajaan yang tugasnya itu kayak semacam detektif gitulah. Polisi berarti? Ya, bisa jadi. Cuma karena kisah masa lalu almarhum ayahnya, kemudian membuat Ning dan keluarganya dianggap sebagai pembawa sial bagi warga sekitar. Nah, nggak berapa lama kemudian, para warga kota menemukan sosok mayat yang mengambang di pinggir sungai dengan beberapa luka misterius di tubuhnya. Serem banget. Belum kelihatan. Nah, ini dia. Kayak panu. Matamu panuan. Nah, ketika Ning dan para warga melihatnya, tiba-tiba seorang jenderal sekaligus gurunya si Ning datang untuk melihat penemuan tersebut. Dari hasil analisa sekilas yang dilakukan oleh ahli forensik kerajaan, diketahui bahwa kematian orang ini disebabkan oleh racun iblis. Penyebab kematian yang sama yang pernah dialami oleh ayahnya Ning. Mengetahui hal itu, para warga langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Ning, yang kemudian dari sana sang jenderal meminta supaya Ning gak perlu lagi menyelidiki perihal kasus ini. Namun bukannya mematuhi, Ning malah memutuskan untuk tetap menyelidikinya demi mengungkap apakah benar kematian tadi disebabkan oleh racun iblis. Anak bandel dia, Bang. Nah, belum lama dia melakukannya, tiba-tiba Ning dan salah seorang temannya menemukan sesuatu, di mana dia melihat sebuah bukit yang terbelah menjadi dua. Bukan cuma itu, di sekitarnya Ning juga menemukan bercak-bercak darah yang setelah ditelusuri ternyata mengarah ke dalam hutan. Singkat cerita, dengan dibantu oleh dua orang temannya yang juga ingin menyelidiki kasus tersebut, akhirnya masuklah mereka ke dalam hutan dengan hati-hati. Nah, nggak lama kemudian sempat terjadi kepanikan setelah makhluk aneh berbentuk seperti cacing tiba-tiba menyerang mereka. Berkadut itu. Cacing. Tapi untungnya ada seorang pemburu yang bernama Min yang mencoba menyelamatkan mereka dengan cara meminta Ning dan teman-temannya untuk segera berlari. Tapi naas, meskipun begitu, kedua temannya Ning nggak bisa selamat dari sergapan cacing-cacing tanah raksasa itu. Dalam kejadian tersebut, Ning mengalami luka di bagian tangannya setelah sebelumnya dia mencoba menyelamatkan temannya, di mana dia kemudian juga menemukan kalau ternyata bukan hanya cacing-cacing itu aja yang menyerang mereka, tetapi ada juga anjing-anjing hutan yang terlihat mengerikan. Setelah berhasil selamat, Ning lalu bertanya kepada si pemburu wanita perihal makhluk-makhluk yang diperkirakan telah bermutasi tadi. Tapi belum sempat Min menjawabnya, tiba-tiba gempa terjadi yang rupanya dari sana Ning mendengar teriakan orang-orang yang itu berasal dari kota tempat di mana pamannya Ning tinggal.
Kebakaran hebat yang melanda rupanya membuat pamannya Ning menjadi korban, di mana hal tersebut membuat Ning merasa sangat kehilangan. Kasian ya bang. Karena sejak kematian ayahnya, pamannya ini adalah sosok yang selalu ada di sisinya. Nah, setelah menguburkan pamannya, Ning dengan tiba-tiba lalu menyerang Min, yang sejak kejadian di hutan itu, wanita tersebut selalu mengikutinya. Kok polisi main kasar gitu? Biasalah. Di sini, Ning lalu menanyakan apa hubungan antara penampakan makhluk-makhluk aneh di dalam hutan dan juga kebakaran misterius yang sampai menyebabkan kematian sang paman. Akhirnya di sini Min pun menceritakan kisah masa kecilnya perihal sosok monster raksasa yang rupanya monster itu telah membunuh kedua orang tuanya di bagian awal cerita tadi. Sejak saat itu, selama bertahun-tahun, Min terus mencari keberadaan sang monster. Sampai kemudian ketika dia lagi berburu kemarin, dia melihat sosok raksasa itu, namun sayangnya, makhluk itu menghilang ketika berada di sebuah sungai. Dalam banget tuh sungai kayaknya. Nah, Min ini sengaja mengikuti Ning, karena sejak dia bertemu di dalam hutan itu, dia menyadari kalau Ning sepertinya mengetahui perilaku hewan, dan itu bisa memberikan petunjuk untuk menemukan keberadaan monster raksasa. Dari sini, Ning lalu menyadari kalau semua yang dikatakan wanita ini mungkin ada benarnya. Mulai dari kuda yang mengamuk, Mau kawin? penemuan mayat, terus gunung yang terbelah, Gunung kebelah. sampai makhluk-makhluk yang bermutasi. Dari sini, Ning lalu ingat dengan mayat yang ditemukan sebelumnya, di mana mayat tersebut diperkirakan berasal dari hulu sungai, yang kemungkinan ada hubungannya dengan monster yang dikatakan Min tadi, yang menghilang setelah memasuki sungai. Dari sana, mereka berdua pun lalu mulai menyelidikinya dengan mendatangi sebuah kota yang bernama Gaotai, yang lokasinya itu berada di hulu sungai. Sementara itu di rumahnya, gubernur yang menguasai seluruh kota rupanya sudah tahu perihal monster raksasa. Bukan cuma sekedar tahu aja nih, sang gubernur ternyata sudah menunggu selama 20 tahun lebih demi untuk menemukan keberadaan sang monster. Semuanya itu dilakukan oleh si gubernur demi mendapatkan obat ajaib yang konon kabarnya bisa mengobati penyakit si gubernur, sekaligus diramalkan bisa memberikan hidup yang abadi. Dari sana, gubernur lalu memberikan perintah kepada anak buahnya, termasuk Jenderal Zhao, untuk memburu monster itu, sekaligus menangkap Ning yang dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju ke kota Gaotai. Orang jahat nih. Ya, kayaknya sih gitu. Nah, di sisi lain, Ning dan Min tiba di sebuah kedai yang terlihat sangat sepi. Ketika diperiksa, mereka menemukan kalau di dalamnya terdapat banyak banget mayat yang terlihat mencurigakan. Bener aja, ternyata ini hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Jenderal Zhao untuk menangkap mereka berdua. Menariknya, bukannya menjalankan perintah gubernur untuk menghabisi Ning dan temannya, Jenderal Zhao malah menyelamatkannya. Apa yang dilakukan Zhao ini bukan tanpa alasan, karena Ning ini sudah dianggap sebagai saudara. Nah, belum sempat Zhao membiarkan Ning pergi, tiba-tiba muncul salah seorang suruhan gubernur yang tugasnya itu adalah memastikan kalau Ning telah dihabisi. Namanya? Toto. Mengetahui hal itu, Zhao lalu menyuruh Ning dan temannya untuk segera pergi, sementara dia akan melawan si Toto. Setelah tahu kalau Jenderal Zhao telah tewas, Ning dan temannya lalu meneruskan perjalanan sampai kemudian mereka tiba di kota Gaotai. Penampakan kota tersebut benar-benar sudah hancur dan gak ada satupun orang yang terlihat. Karena penasaran nih, mereka berdua pun akhirnya berpencar demi mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Di tengah pemeriksaan, tiba-tiba Ning melihat ada seorang penduduk yang secara nggak diduga diserang oleh seekor makhluk misterius. Keadaan menjadi menegangkan ketika Ning dan juga Min ikut-ikutan diserang yang kemudian membuat mereka berdua terpaksa berlari menyelamatkan diri. Meskipun si Min ini sempat pingsan akibat terkena aroma napas salah satu monster, namun Ning dengan lihai berhasil menghindari sekaligus bersembunyi di dalam sebuah rumah. Setelah selamat dan keluar dari kota itu, Ning terus berjalan sampai kemudian tiba di dalam hutan. Singkat cerita, Min kemudian tersadar, di mana dari sana mereka berdua lalu berniat mencari tempat untuk sekedar beristirahat. Sesampainya di sebuah kedai, mereka lagi-lagi menemukan mayat, tapi kali ini dengan ciri-ciri yang sama seperti mayat yang ditemukan pertama kali di sungai. Oh, kena panu juga nih. Mengetahui hal itu, Ning lalu memprediksi bahwa kemungkinan para warga ini mati keracunan akibat meminum air yang mereka minum. Di momen ini, Ning lalu teringat dengan kejadian pada saat dia waktu kecil,
di mana sang ayah juga meninggal dengan ciri-ciri yang sama, yaitu sebelum meninggal sang ayah mengalami rasa gatal yang sangat hebat, yang kemudian penyakit tersebut menular kemana-mana. Kan bener kan, Panu kan ular. Bukan Panu, cuma masalahnya setelah ayahnya meninggal pada waktu itu, penyakit tersebut masih bisa dikontrol, sehingga penyebarannya nggak sampai meluas. Dan sejak saat itu, Ning dijuluki sebagai anak membawa sial oleh para penduduk. Nah, karena penyakit tersebut berasal dari air yang diminum, maka kemungkinan itu ada hubungannya juga dengan air dari sungai. Dari sana, mereka berdua pun lalu melanjutkan pemeriksaan, sampai kemudian tanpa disengaja, mereka bertemu dengan sosok monster raksasa yang selama ini dicari-cari oleh Min. Demi membalaskan dendam kematian orang tuanya, Min lalu mencoba melepaskan anak panah ke arah si monster. Nggak ada efeknya itu. Tahu kalau itu adalah perbuatan yang sia-sia, Ning dengan terpaksa membuat Min pingsan. Di mana dari sana, dia lalu membawanya pergi sebelum monster itu membunuh mereka berdua. Beberapa waktu kemudian, Min tersadar kembali. Tahu kalau dia masih memiliki dendam, Min lalu berniat memburu sang monster. Namun di sini Ning tetap menghalanginya. Dikarenakan sejak pertemuannya tadi, Ning sama sekali nggak merasakan kalau monster itu benar-benar memiliki niat jahat. Tapi karena wanita ini tetap aja ngotot untuk mencari monster itu demi membalaskan dendamnya, akhirnya Ning pun dengan terpaksa membiarkannya pergi. Biar saya mati. Sambil merenungi kepergian teman barunya itu, tanpa sengaja, Ning melihat sebuah tulisan yang berisi sebuah tempat yang terpantul dari liontin pemberian sang ayah. Mana nggak kelihatan? Udah ikutin aja lah Mo. Nah, karena penasaran, akhirnya dia pun pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai, tiba-tiba Ning malah diserang oleh seseorang. Nah, ternyata sosok yang melakukan penyerangan ini kenal dengan ayahnya Ning. Namanya siapa? Panggil aja dia si Bapak. Dari sana, Bapak misterius ini lalu membawa Ning ke sebuah ruangan, di mana di dalamnya terdapat banyak tulang belulang dari berbagai macam hewan. Di sini si Bapak lalu menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu, dia bersama dengan ayahnya Ning diperintahkan oleh gubernur untuk menjelajahi peta gunung dan laut, yang tanpa sengaja mereka malah menemukan monster kuno yang sedang tertidur yang dikenal dengan nama Kuiniu, makhluk legenda yang diyakini memiliki berbagai macam kemampuan spiritual. Godzilla kali. Bukan, beda itu. Nah, dari sana kabar penemuan monster itu lalu diketahui oleh gubernur, yang ternyata sejak awal si gubernur memang sudah mengetahui keberadaan monster legenda itu, dengan tujuan yaitu mendapatkan ramuan hidup abadi. Nah, demi membuat monster-monster itu terbangun dari tidurnya, sang gubernur setiap harinya menuangkan racun ke lokasi tersebut, yang seiring berjalannya waktu, racun-racun itu bercampur dengan sel-sel dari para monster yang kemudian mengalir dan membuat sungai Gaotai terkena dampaknya. Nah, ayahnya Sining yang sadar karena efek dari racun-racun itu bisa berbahaya bagi para penduduk desa, kemudian mencoba menasehati sang gubernur. Namun karena si gubernur takut kalau rencananya itu bakalan gagal, akhirnya ayahnya Ning sengaja diracun, dan kemudian dibuatlah cerita seolah-olah kalau ayahnya Ning yang menjadi pembawa wabah beracun. Mengetahui kebenaran itu lalu membuat Ning sempat merasa bersalah, karena selama ini dia itu selalu mempercayai kalau sang ayah memang sosok pembawa bencana. Di sini diketahui juga kalau monster Kuiniu pada dasarnya adalah monster yang baik, dan dia selalu berada di bawah permukaan tanah. Namun karena terus-terusan diberi racun, pada akhirnya monster itu bermutasi dan tumbuh menjadi semakin besar. Dan satu-satunya cara untuk meredam amarah monster itu adalah dengan cara membawanya ke sebuah danau yang bernama Danau Garam. Biar kenapa? Biar menciut. Lu kira lintah? Nah, nggak berapa lama kemudian, di tempat mereka berada ini tiba-tiba mengalami goncangan, di mana ternyata diketahui kalau si monster Kuiniu rupanya berhasil ditangkap oleh sang gubernur. Demi menghentikannya, mereka berdua lalu pergi menuju ke lokasi tempat di mana gubernur dan anak buahnya menangkap sekaligus mencoba mendapatkan ramuan hidup abadi. Pertarungan seru pun kemudian terjadi di sana. Namun sayangnya, Ning dan si Bapak gagal, di mana mereka berdua malah tertangkap. Di kondisi seperti ini, sang gubernur berhasil membuat ramuan awet muda yang selama ini dia impi-impikan. Dari sana dengan cepat dia pun kemudian meminumnya. Dan setelah meminumnya, ramuan itu ternyata berhasil membuatnya kembali muda lagi. Sama aja jelek-jelek juga dia. Iya juga ya, gak ada bedanya ya, Bo. Nah, di tengah keadaan itu, tiba-tiba Min muncul untuk membantu mereka. Pertarungan seru pun terjadi lagi, yang mana pada akhirnya sang gubernur harus tewas setelah si Bapak mengorbankan dirinya sendiri.
Keadaan pun kemudian menjadi kacau kembali ketika monster Quinio terbangun dan membuat seluruh tempat ini menjadi bergetar. Mengetahui hal tersebut, Ning bersama dengan temannya lalu keluar, di mana Ning berniat untuk menenangkan makhluk itu yang sekarang terlihat berjalan menuju ke tengah kota. Ning yang sudah berada di luar berencana untuk membawa monster itu ke Danau Garam guna meredam amarah dari sang monster. Tapi alih-alih akan melakukannya, secara tiba-tiba Min malah memilih untuk memancing monster itu sendirian. Mengetahui hal itu, dengan cepat Ning berusaha mengejar sekaligus menghentikannya. Namun apa daya, karena Ning cuma bisa berlari-lari kecil, alhasil Min tiba lebih dulu di Danau Garam, di mana kemudian dalam kejadian tersebut, monster itu berhasil dibawa ke dalam danau, sehingga sekarang makhluk itu pun kembali beristirahat di bawah permukaan tanah. Sementara si Ming harus terjatuh ke dalam danau bersama sang monster. Menciut berarti itu monster. Sejak saat itu, Ning nggak lagi dianggap sebagai pembawa sial. Bahkan para penduduk kota sekarang menjulukinya sebagai sang penyelamat. Namun hal yang nggak terduga terjadi ketika Ning lagi membantu para warga, di mana tiba-tiba Siapa mama? Itu siapa yang manggil? emaknya. Lah, kok? Ya, itulah tadi alur cerita film Monster in the Abyss. Sebuah film dengan plot cerita yang simple dan lumayan. Cuma sayangnya temponya itu kecepatan cuy. Tapi masih oke lah buat ditonton untuk mengisi waktu senggang kalian. Ya udah kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao. Bye-bye. Udah closing Mo. Kalau gue udah bilang ciao nggak usah tambahin lagi.